Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nurhasana dengan NIM 2106135. Di sini saya akan mempresentasikan tentang otomata dan tata bahasa Chomsky untuk memenuhi tugas dari teori bahasa dan otomata. Yang pertama, deklarasikan suatu bahasa dengan aturan menggunakan tata bahasa reguler dan tata bahasa bebas konteks. Pertama, tata bahasa reguler. Bahasa M didefinisikan dengan variabel menghasilkan HGC, kemudian terminal menghasilkan PQR, lalu simbol awal dengan menghasilkan M, aturan produksi yaitu S menghasilkan AS atau CC atau C, R menghasilkan DD, kemudian S menghasilkan CS. Kedua, tata bahasa bebas konteks. Bahasa M didefinisikan dengan variabel menghasilkan PQ, kemudian terminal menghasilkan MNOP, kemudian simbol awal dihasilkan D, dan aturan produksi yaitu S menghasilkan ABC, AD atau AD, variabel A menghasilkan AC, kemudian variabel B menghasilkan BBD atau DDC. Kemudian, cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu bahasa melakukan transformasi dari suatu string ke bentuk lainnya. Dan melalui aturan produksi tersebut didefinisikan suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Suatu aturan produk dapat dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta. Suatu A menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan atau produksi beberapa istilah dalam aturan produksi. Simbol variabel atau non-terminal, simbol yang masih dapat diturunkan biasanya dilambangkan menggunakan abjad kapital. Kemudian simbol terminal, simbol yang tidak dapat diturunkan kembali biasanya dilambangkan menggunakan abjad non-kapital atau huruf kecil. 1. Unrestricted grammar. Cara kerja mesin otomata ini menggunakan mesin Turing dan tidak ada batasan pada aturan produksi. Contoh, DBE menghasilkan DCD. Yang kedua, konteks sensitif grammar. Cara kerja mesin otomata menggunakan linear, bounded automata dan batasan pada aturan produksi harus alfa kurang dari sama dengan beta. Variabel B menghasilkan DBC. Kemudian yang ketiga, konteks free grammar. Cara kerja mesin otomata merupakan push down automata dan batasan pada aturan produksi harus alfa berupa sebuah simbol variabel. Contohnya, variabel D menghasilkan MCA. Lalu regular grammar. Cara kerja mesin otomata menggunakan finite state automata yang memiliki dua, yaitu deterministic finite automata dan non-deterministic finite automata, dan batasan pada aturan produksi harus alfa merupakan sebuah simbol variabel dan beta maksimal memiliki simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Contohnya, variabel B menghasilkan C. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.